Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji statistika non-parametrik. Yang pertama beranggotakan dari Lisa Diani Amelia dengan NIM 122450021. Kemudian ada Vania Claresta dengan NIM 123450029. Kemudian ada Ikvina Haula Halika dengan NIM 123450076 dan Ahmad Farhan Gani dengan NIM 123450121. Teman-teman udah pada tahu nggak sih uji Friedman itu apa sih? Jadi uji Friedman adalah uji parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok data atau lebih yang berpasangan. Saya akan menjelaskan tentang uji Friedman, di mana kita memiliki contoh kasus yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas 3 metode pembelajaran pada kelompok siswa yang sama. Peneliti mengukur skor pemahaman siswa setelah menerapkan masing-masing metode. Data skor disusun sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi A sama dengan 5%, tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran menggunakan uji Friedman. Cara penyelesaiannya yang pertama, kita membuat data simulasi, yaitu data yang mewakili skor siswa yang mengikuti 3 metode pembelajaran yang berbeda. Lalu menggunakan box plot untuk membandingkan distribusi skor pada setiap metode pembelajaran. Di bagian pertama itu ada data.frame, di mana ini membuat sebuah data frame untuk menyimpan data. Lalu siswa merupakan variabel faktor yang menunjukkan identitas siswa 1-5. Setiap siswa mengikuti ketiga metode. Lalu ada metode yaitu variabel faktor yang menunjukkan metode pembelajaran yang digunakan. Dan skor itu merupakan vektor numerik yang berisi skor yang diperoleh siswa pada setiap metode. Lalu ada box plot, di mana fungsi ini untuk membuat box plot. Lalu ada data skor, data metode, formula yang menunjukkan bahwa kita ingin membandingkan variabel numerik skor berdasarkan kelompok yang didefinisikan oleh variabel kategorik metode. Lalu ada border sama dengan black, yaitu mengatur warna garis tepi kotak pada box plot menjadi hitam. Lalu ada light blue, light green, dan light pink itu untuk mengatur warna kotak pada setiap kelompok menjadi biru muda, hijau muda, dan juga pink muda. Lalu ada main, X-lab, Y-lab, yaitu memberikan judul dan label pada sumbu X dan sumbu Y pada grafik. Lalu A sama dengan 1, yaitu mengatur label pada sumbu Y yang ditulis secara horizontal. Ini adalah grafik box plot yang merupakan output dari kode yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan kasus pertama tadi, di mana pada median skornya, metode 2 memiliki median skor tertinggi di antara ketiga metode. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, siswa yang menggunakan metode 2 cenderung mendapatkan nilai tengah yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang menggunakan metode 1 dan 3. Metode 1 memiliki median skor terendah. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, siswa yang menggunakan metode 1 cenderung mendapatkan nilai yang lebih rendah. Untuk rentang akar kuartilnya, di mana metode 2 memiliki rentang antar kuartil yang relatif sempit. Ini menunjukkan bahwa skor siswa yang menggunakan metode 2 cenderung lebih seragam atau konsisten. Artinya, selisih antara nilai tertinggi dan terendah pada bagian tengah distribusi data. Sedangkan untuk metode 1 dan 3 memiliki rentang antar kuartil yang sedikit lebih lebar dibandingkan metode 2. Ini menunjukkan bahwa skor siswa pada kedua metode ini cenderung lebih bervariasi. Untuk jangkauan data, metode 2 memiliki jangkauan data yang lebih sempit dibandingkan metode 1 dan 3. Ini berarti bahwa skor tertinggi dan terendah pada metode 2 tidak terlalu jauh berbeda. Untuk metode 1 dan 3 memiliki jangkauan data yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa ada variasi skor yang lebih besar pada kedua metode ini. Pada kode R di atas, yang pertama ada bagian Friedman test, di mana fungsi ini dalam R digunakan untuk melakukan uji Friedman. Lalu ada skor metode siswa. Formula ini
menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam data, di mana ada variabel skor, yaitu variabel numerik yang akan diuji perbedaannya, lalu ada metode, yaitu faktor yang menunjukkan kelompok perlakuan, lalu ada siswa, menunjukkan bahwa pengamatan berpasangan berdasarkan variabel siswa, artinya setiap siswa mendapatkan ketiga perlakuan. Lalu ada data sama dengan data, yaitu menentukan data frame yang berisi data untuk dianalisis. Fungsi print ini digunakan untuk menampilkan hasil dari objek fragment underscore test ke layar. Output yang akan keluar yaitu di mana nilai p-value-nya adalah 0,006738 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara setidaknya dua metode pembelajaran. Uji Nemenyi adalah salah satu uji post hoc yang digunakan setelah uji Fredman, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara beberapa kelompok. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik pasangan kelompok mana saja yang memiliki perbedaan yang signifikan. Di dalam kode itu ada baris di mana memuat library PMS-MR+. Ini berisi memuat library PSM-MR+ yang berisi fungsi-fungsi untuk melakukan berbagai uji statistik non-parametrik, termasuk uji Nemenyi. Lalu, melakukan uji perbandingan menggunakan Nemenyi, di mana ada Nemenyi underscore test, FRD, Fred, all pairs Nemenyi test. Fungsi ini dari library PMS-MR+ yang digunakan untuk melakukan uji Nemenyi. Lalu ada data skor, data underscore metode, dan data underscore siswa. Argumen-argumen ini merujuk pada variabel dalam data. Ada data skor, yaitu variabel numerik yang berisi skor siswa. Lalu ada data underscore metode, variabel faktor yang menunjukkan kelompok metode pembelajaran. Lalu ada data underscore siswa, yaitu variabel faktor yang menunjukkan kelompok siswa. Lalu print Nemenyi underscore test, yaitu untuk mencetak hasil dari uji Nemenyi ke layar. Output yang akan keluar yaitu di mana nilai p-value-nya lebih kecil dari tingkat signifikasi, menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Lalu, tabel menunjukkan perbandingan antara setiap pasangan metode. Jika nilai p-value antara metode 1 dan metode 2 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut. Didapatkan bahwa metode kedua ada 0,0045 dan metode 3 0,2538. Oke, di sini contoh kasus dari tabel kontingensinya. Yang pertama kita lihat tabel pertama ada karyawan, lapangan, dan total. Karyawan kopi ada 25, teh 30, jus 45, dan totalnya ada 100. Kemudian ada lapangan. Ada kopinya 35, tehnya 25, jusnya 20, dan totalnya ada 80. Kemudian ada total dari keseluruhan kopi ada 60, tehnya ada 55, jusnya 65, dan totalnya ada 180. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan preferensi yang signifikan antara kategori pekerjaan terhadap jenis minuman? Berikut hasil uji beberapa proposisi. Yang pertama, membuat tabel kontingensi. Data disusun dalam bentuk matriks dengan 2 baris. Kemudian tabel ditampilkan dengan jumlah setiap jenis minuman untuk setiap kategori pekerjaan. Kemudian yang kedua, melakukan uji chi-square. Uji chi-square dilakukan dengan menggunakan fungsi chi-test di R. Hasil uji chi-square ditampilkan termasuk nilai statistik chi-square derajat kebebasan. Kemudian yang ketiga, hasil chi-square, hasil statistik chi-square
3,25 derajat. Kebebasannya df2. Nilai p-value-nya 0,1969. Kemudian hasilnya karena nilai p-value 1969 lebih besar dari tingkat signifikan umum, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Kemudian dari output yang ditampilkan kita dapat melihat bahwa frekuensi yang diharapkan untuk setiap kombinasi kategori adalah 25. Artinya jika tidak ada berhubungan antara variabel baris dan variabel kolom kopi teh jus, maka kita akan mengharapkan jumlah observasi pada setiap sel tabel kontingensi adalah 25. Selanjutnya, uji normalitas. Di sebuah perusahaan, waktu penyelesaian tugas oleh 20 karyawan dalam jam kerja dicatat sebagai berikut. 456, 743, 586, 755, 674, 356, 45. Diketahui tingkat signifikan alfa 5%. Tentukan apakah data tersebut penyelesaian tugas karyawan tersebut berdistribusi normal. Berikut dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Kode R-nya data waktu penyelesaian tugas waktu C4567438675567435645. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov KS tes waktu per nom men waktu SD waktu. Data waktu penyelesaian tugas oleh 20 karyawan disimpan dalam variabel waktu. Fungsi KS tes uji Kolmogorov-Smirnov KS tes digunakan untuk membandingkan distribusi data yang diamati. Waktu dengan berdistribusi normal, teoritis per nom adalah distribusi normal kumulatif fungsi, distribusi kumulatif normal yang digunakan sebagai distribusi referensi. Men waktu dan SD waktu digunakan untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi data yang diamati dan digunakan dalam perhitungan distribusi normal untuk uji KS. Uji ini akan menghasilkan nilai statistik uji dalam p-value untuk menentukan apakah data berasal dari distribusi normal. Outputnya, statistik uji D dan p-value yang dihasilkan akan digunakan untuk menarik kesimpulan jika p-value lebih besar dari alfa 0,05. Jika gagal menolak hipotesis nol yang dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Jadi, kesimpulan dari hasil codingan di atas adalah pada uji Kolmogorov-Smirnov, nilai p-value yang dihasilkan dari uji KS akan menunjukkan apakah data menyimpang signifikan dari distribusi normal. Jika p-value lebih besar dari 0,05, kita tidak menolak hipotesis nol dan menyebutkan bahwa data dapat dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Lilliefors. Kode R di bawah ini adalah data waktu penyelesaian tugas waktu C45674, 356875567, P356745. Library Hortness untuk uji Lilliefors Library Nortes. Uji Lilliefors Lillietest waktu. Penjelasan kodenya adalah data sama dengan uji pertama data waktu penyelesaian tugas disimpan dalam variabel waktu. Library Nortes untuk melakukan uji Lilliefors, kita membuat library Nortes yang menyediakan berbagai uji normalitas termasuk uji Lilliefors. Fungsi Lillietest. Fungsi ini digunakan untuk melakukan uji Lilliefors yang merupakan varian dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan penyesuaian terhadap estimasi parameter distribusi, seperti rata-rata dan standar deviasi. Uji ini menguji apakah data berasal dari berdistribusi normal dengan asumsi parameter distribusi tidak diketahui sebelumnya. Hasilnya adalah statistik uji dan p-value yang digunakan untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Output uji ini juga memberikan statistik uji dan p-value untuk mengevaluasi hipotesis nol yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Jadi, kesimpulan uji Lilliefors adalah uji Lilliefors juga akan memberikan
p-value untuk menguji normalitas data. Jika p-value lebih besar dari 0,5, maka kita gagal menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa data tidak berbeda signifikan dari distribusi normal. Jika kedua uji memberikan p-value yang lebih besar dari 0,05, kita akan menganggap data berdistribusi normal pada tingkat signifikan 5%. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,5, kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah beberapa kelompok data memiliki variansi yang seragam atau tidak. Oke, jadi kita akan melakukan penyelesaian sebuah soal menggunakan uji homogenitas. Misalkan, kita ingin menguji homogenitas variansi waktu respon pengguna pada 3 jenis perangkat, yaitu perangkat A, perangkat B, dan perangkat C. Nah, pada tabel, data menunjukkan waktu respon pengguna dalam detik yang diukur pada masing-masing perangkat. Misal, pada perangkat A, waktu responnya adalah 2,3, 2,4, 2,5, 2,3, dan 2,6, dan seterusnya. Nah, kita akan menguji apakah variansi waktu respon pada ketiga perangkat tersebut homogen atau tidak. Oke, kita akan melakukan uji homogenitas. Sebelumnya, kita buat dahulu sebuah data frame, yaitu struktur data seperti tabel, yang kita beri nama data. Nah, pada tabel data, kita buat kolom baru yang diberi nama perangkat, yang berisi elemen-elemen seperti perangkat A, perangkat B, dan perangkat C. Lalu kita buat kolom baru dengan nama waktu respon, yang berisi data-data waktu respon pada masing-masing perangkat. Selanjutnya akan dilakukan Bartlett test, yaitu uji Bartlett untuk menguji apakah homogenitas variansi seragam atau tidak. Pada Bartlett test, waktu respon akan dibandingkan pada setiap perangkat yang tersimpan dalam data frame. Nah, hasilnya akan ditampilkan dengan print Bartlett test. Pada hasilnya didapatkan bahwa nilai K² Bartlett sama dengan 0,392, derajat freedom sama dengan 2, dan p-value sama dengan 0,821. Nah, karena p-value yaitu 0,821 lebih besar daripada taraf signifikan yaitu 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam variansi pada setiap perangkat.